Bus sekolah berhenti di halte. Dua anak laki-laki keluarga Chadwick yang berusia 9 dan 12 tahun turun dari bus. Mereka berdiri di halte menunggu dijemput ayah mereka. Rumah mereka memang agak jauh dari halte bus sekolah, jadi setiap pagi saat akan pergi sekolah dengan bus sekolah, mereka diantar orang tua mereka ke halte, dan saat pulang sekolah kembali dijemput di halte. Sekilas melihat wajah kedua anak itu, orang langsung tahu mereka berdarah campuran. Ibu mereka, Kui Chu atau biasa dipanggil QC, seorang wanita Asia, sedangkan ayah mereka, Peter Chadwick, seorang pria kulit putih warga negara Amerika. Kedua anak itu terlihat gelisah menunggu di halte. Ayah mereka, Peter, tidak datang juga menjemput. Mereka sudah berkali-kali mencoba menelpon orang tua mereka lewat ponsel, tapi tidak ada jawaban. Untunglah akhirnya seorang tetangga lewat dengan mobilnya dan menawarkan mereka tumpangan. Setiba di rumah, kedua anak itu tidak bisa masuk karena pintu terkunci. Mereka mencoba mengebel dan memanggil-manggil orang tua mereka, tapi tidak ada jawaban. Ini benar-benar aneh, sebab kedua orang tua mereka biasanya selalu di rumah. Ibu mereka, QC, adalah ibu rumah tangga yang dari pagi hingga malam selalu mengurus keluarga dengan telaten. Sedangkan ayah mereka, Peter, seorang milioner, pengusaha sukses real estate yang berkantor di rumah mewah mereka yang berlokasi di pemukiman elit Newport Beach. Tetangga yang mengantar anak-anak itu jadi khawatir, jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk pada pasangan Chadwick. Setelah memberitahu pihak keluarga, yaitu David yang adalah adik laki-laki QC, mereka pun melaporkan hal ini kepada polisi. Setiba di rumah keluarga Chadwick, polisi memeriksa setiap ruangan. Mereka menemukan beberapa hal mencurigakan. Sepertinya rumah ditinggalkan begitu saja dengan terburu-buru. Di dapur ada makanan yang sedang disiapkan. Brankas besi berisi benda-benda berharga, terbuka lebar, barang-barang milik QC seperti ponsel, perhiasan, dan dompet ditinggalkan di atas meja. Kamar mandi yang terletak di kamar tidur utama terlihat berantakan. Polisi menemukan pecahan vas bunga di dekat bathtub dan di dinding kamar mandi terlihat bercak darah. Polisi khawatir QC dan Peter dalam bahaya. Tidak mungkin kedua orang tua itu meninggalkan rumah begitu saja dan meninggalkan anak-anaknya tanpa pemberitahuan. Mungkin ada orang yang merampok rumah dan menculik mereka. Polisi kemudian memasukkan nama Peter Chadwick dan Kui Chu dalam daftar orang hilang. Keesokan hari, 11 Oktober 2012, petugas 911 menerima telepon dari seorang pria. 911 emergency, this is Crystal. Yeah, my wife's dead. Okay, so where exactly is she? They took her. Who took her? The guy broke into my house. He drove me here. He had a friend. They just gone. They've gone in a pickup truck. Okay, so your wife is dead. She's dead. Okay, did she die in the house and then they took her corpse? Yeah, they killed her yesterday. They killed her yesterday. Yeah, we've been driving in Newport Beach. Who is he? Juan. Juan, how do you know Juan? I picked him up to look at some painting work at the house. I brought him to the house. And when did this happen? Yesterday, middle of the day. Yesterday in the middle of the day. And when did she die? Yesterday, middle of the day. Okay, and where is she now? Like 11. They have her body. They said they're going to cut her up. Who has her body? Juan and Chi. What's your name? Peter Chadwick. Polisi mendapat laporan dari petugas 911 bahwa Peter Chadwick menelpon mereka dari sebuah pompa bensin yang terletak dekat perbatasan Amerika-Meksiko, tidak jauh dari San Diego. Polisi mendatangi Peter dan membawanya ke kantor polisi untuk mendapatkan penjelasan tentang perampokan dan penculikan yang menimpa dirinya dan istrinya. Menurut pengakuan Peter, pada tanggal 10 Oktober 2012 saat dia sedang bekerja di kantornya yang berada di rumah, dia mendengar jeritan istrinya dari arah kamar mandi yang terletak di dalam kamar tidur utama.
Dia bergegas ke sana dan menemukan Juan, tukang cat yang sedang mengecat tangga rumahnya, membenamkan kepala QC ke dalam bathtub berisi air hingga istrinya itu tewas. Peter mencoba melawan Juan, tapi kalah. Juan menodongkan pisau ke lehernya dan memaksa Peter mengosongkan brankas yang penuh dengan perhiasan dan uang tunai $10,000. Lalu Juan membungkus jasad QC dengan selimut dan memasukkannya ke mobil Lexus SUV milik keluarga Chadwick. Bertiga mereka naik mobil tersebut dengan Peter menyetir di bawah ancaman Juan. Berjam-jam mobil berjalan hingga akhirnya Juan memerintahkan Peter berhenti di suatu tempat. Di sana, Juan sudah dijemput temannya bernama Chi dengan mobil. Mereka mengangkut jasad QC yang terbungkus selimut, lalu membawanya pergi dan meninggalkan Peter seorang diri di dalam mobil. Kening polisi berkerut. Penjelasan Peter penuh drama dan kurang meyakinkan. Polisi memperhatikan reaksi dan body language Peter. Pria itu tidak terlihat sedih, padahal baru saja menyaksikan istrinya dibunuh. Memang dia berlagak sedih, tapi polisi tahu itu hanya pura-pura. Pria itu menangis, tapi air matanya tidak ada. Peter juga tidak bisa menjelaskan secara detail sosok Juan si perampok dan pembunuh istrinya. Dia hanya mengatakan Juan berambut hitam pendek. Polisi curiga Juan cuma karakter karangan Peter. Hal ini terbukti saat polisi kemudian memeriksa CCTV gerbang masuk kompleks tempat tinggal Peter. Pada 10 Oktober 2012, sekitar pukul 1 siang, terlihat di rekaman CCTV itu Peter menyetir mobil keluar kompleks sendirian, tidak ada orang lain bersamanya di dalam mobil. Rekaman CCTV jalan tol juga menunjukkan tidak ada orang lain terlihat di dalam mobil bersama Peter. Ada lagi hal yang ganjil. Polisi menemukan koper berisi pakaian Peter di bagasi mobil. Jika Peter dan QC diculik, tidak mungkin Peter sempat-sempatnya packing seperti mau liburan. Polisi curiga, mau kemana Peter dengan tas penuh pakaian? Apakah bersiap kabur ke suatu tempat karena melakukan suatu tindak kejahatan? Dan yang terpenting, polisi menemukan bekas cakaran dan gigitan di badan Peter. Menurut Peter, bekas cakaran dan gigitan itu karena dia melawan Juan si perampok. Tapi penjelasannya ngawur dan tidak masuk akal. Polisi curiga itu adalah bekas cakaran dan gigitan QC yang melawan saat Peter menyerangnya. Polisi juga melihat sikap dingin Peter. Selama berada dalam pemeriksaan polisi, tidak sekalipun Peter menanyakan kondisi ketiga anaknya, dan tidak sekalipun dia minta untuk menghubungi anak-anaknya. Berdasarkan bukti-bukti dan kecurigaan tersebut, pada hari itu juga 11 Oktober 2012, hanya sekitar 6 jam setelah Peter menelpon petugas 911, polisi menahan Peter sebagai orang yang dicurigai membunuh istrinya. Tapi, di mana jasad QC? Seminggu kemudian, setelah melakukan pencarian, polisi akhirnya menemukan jasad QC yang dibungkus selimut dibuang di tempat sampah di sebuah kawasan sepi dan terpencil di San Diego County. Bersama jasad QC juga ditemukan sebuah tas berisi barang-barang milik QC dan uang tunai $10,000. Mestinya tempat sampah itu sudah diangkut truk sampah, tapi hari itu kebetulan ada keterlambatan. Polisi beruntung bisa menemukan jasad QC dengan mudah. Bayangkan kalau jasad QC sudah dibuang ke TPS dan tertimbun gundukan tinggi sampah, bisa-bisa jasad QC tidak akan pernah ditemukan. Hasil otopsi kemudian menunjukkan QC tewas dicekik. Sementara itu, polisi juga sudah mengumpulkan bukti lainnya dan mencari tahu latar belakang QC dan Peter Chadwick. Mereka menanyai kerabat, teman, dan tetangga, siapakah QC dan Peter sebenarnya dan bagaimana hubungan mereka selama ini. QC adalah seorang ibu rumah tangga. Dia berasal dari Malaysia dan terlahir dari keluarga kaya. QC bertemu suaminya Peter saat keduanya kuliah di Arizona State University di Amerika. Mereka menikah tahun 91 dan dikaruniai 3 anak laki-laki. Si sulung bersekolah di boarding school dan 2 anak lainnya masih duduk di bangku SD. QC bukan warga negara Amerika. Statusnya adalah pemegang green card atau tinggal di Amerika dengan izin tinggal tetap. Sedangkan Peter Chadwick berasal dari Inggris dan memegang 2 kewarganegaraan yaitu Inggris dan Amerika. Dia adalah seorang milioner dan dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang real estate. Menurut warga sekitar, pasangan QC dan Peter terlihat harmonis.
Peter adalah ayah yang baik dan perhatian pada anak-anaknya, sedangkan QC istri yang keibuan, ramah, pemurah, dan sangat sayang pada ketiga anaknya. Menurut teman-temannya, QC orangnya agak minderan, tidak terlalu percaya diri, juga tidak terlalu independen dan banyak bergantung pada suaminya. Kepada sahabat terdekatnya, QC sering bercerita bahwa keluarganya tidak sebahagia yang disangka orang. QC seringkali menangis saat curhat pada sahabatnya. Peter tidak sayang lagi padanya. QC tahu Peter sudah bosan padanya dan sering berselingkuh. QC juga tahu Peter sering mencari informasi yang mencurigakan di internet seperti jasa escort atau wanita panggilan kelas atas, biaya aborsi, jasa pijat seks wanita Asia, pengacara perceraian, dan cara-cara melakukan penyiksaan. Semua informasi itu dicatat QC di selembar kertas yang kemudian ditemukan polisi di lemari pakaiannya. Polisi yakin Peter adalah pembunuh QC. Menurut teori polisi, pada 10 Oktober 2012, Peter dan QC bertengkar tentang perceraian dan masalah finansial keluarga. Saat pertengkaran memuncak, Peter mencekik QC dan membenamkan kepalanya di bathtub penuh air hingga istrinya tewas. Peter lalu membungkus jasad istrinya dengan selimut dan membuangnya di tempat sampah di kawasan San Diego. Meski Peter Chadwick menyatakan diri tidak bersalah, polisi merasa bukti-bukti sudah cukup untuk membawa Peter ke persidangan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, selagi menunggu persidangan, pada Desember 2012, Peter Chadwick dibebaskan dengan jaminan $1 juta. Petugas juga menyita paspor Inggris dan paspor Amerika miliknya agar dia tidak kabur ke luar negeri. Selama dibebaskan dengan jaminan ini, Peter tinggal di rumah ayahnya yang kaya di sebuah pemukiman elit di Santa Barbara, California. Selama 2 tahun tinggal di sana, Peter dengan patuh menghadiri sidang pra-peradilan. Semuanya berjalan lancar hingga pada Januari 2015, saat sidang pra-peradilan kembali digelar, Peter tidak muncul. Polisi mencari ke rumah orang tuanya dan menemukan Peter tidak di rumah. Yang ditemukan polisi malah sebuah buku tentang cara melarikan diri dan mengubah identitas. Ternyata Peter juga sudah mengosongkan rekeningnya dan membawa kabur semua uangnya. Polisi kecolongan. Peter sudah kabur dan pasti ke luar negeri. Tapi kemana? Semua paspornya ditahan. Apakah dia memakai identitas palsu untuk kabur? Polisi menebak-nebak mungkin Peter kabur ke Kanada, Australia, atau Inggris karena dia punya teman dan keluarga di sana. Polisi kemudian menetapkan Peter Chadwick sebagai buronan dengan hadiah $25.000. Saat polisi Amerika sibuk mencarinya, Peter Chadwick sudah berada di Meksiko dan menginap di resort mahal. Dengan kekayaan dan uang yang dimilikinya, semua bisa diatur. Menurut polisi, dia kabur ke Meksiko karena ada pihak-pihak yang membantu. Peter sengaja memilih tinggal berpindah-pindah di resort mahal agar tidak dicurigai dan tidak gampang dilacak aparat. Di Meksiko, dia punya kartu identitas palsu dengan bermacam nama seperti Paul Cook, Paul Craig, dan John Franklin. Tapi ada sedikit ganjalan. Sejak ada kebijakan baru di resort dan hotel mahal di Meksiko yang mewajibkan warga Amerika untuk menunjukkan paspor saat akan menginap, Peter kesulitan karena dia tidak punya paspor, yang dimilikinya hanya kartu identitas palsu. Sebab itu, Peter tidak bisa lagi menginap di resort dan hotel mahal. Peter memilih tinggal di tempat-tempat yang lebih sederhana yang bisa dibayar dengan uang tunai dan tidak mewajibkan tamu dan penyewa menunjukkan bukti identitas. Tempat tinggalnya yang baru dekat dengan sebuah country club sehingga dia setiap hari bisa main tenis. Peter mulai mengubah penampilannya, dia menumbuhkan kumis dan janggut. Peter juga kerja macam-macam mulai dari jadi pelayan, kerja di dapur restoran, dan mengajar bahasa Inggris. Sangat berbeda dengan hidupnya selama ini sebagai milioner. Tapi Peter melakukannya bukan karena tidak punya uang, melainkan karena dia ingin berbaur dengan warga sekitar agar tidak dicurigai. Polisi yakin ada orang-orang yang tetap membantu Peter selama dalam pelarian dengan cara mengiriminya uang. Peter Chadwick berhasil hidup dalam pelarian dan mengibuli polisi Amerika selama 4 tahun. Tapi polisi Amerika, khususnya polisi Newport Beach, California, pantang menyerah. Mereka yakin suatu saat akan berhasil menangkap buronan mereka, Peter Chadwick, si milioner yang memiliki duit kewarganegaraan itu. Dan polisi ternyata tidak mau kalah dalam mengikuti tren.
Mereka tahu kisah-kisah true crime atau kisah nyata kriminal semakin banyak diminati orang, baik lewat acara televisi, tayangan di internet, atau disiarkan lewat podcast. Nah, yang terakhir ini jadi pilihan polisi Newport Beach. Mereka menyiarkan kasus buronan Peter Chadwick lewat podcast. Siaran podcast ini ditujukan ke semua orang untuk membantu polisi menemukan buronan mereka. Hadiah digenjot setinggi mungkin yang tadinya hanya $25.000 sekarang jadi $100.000 bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi akurat tentang keberadaan Peter Chadwick. Usaha polisi berhasil lewat kerjasama polisi Newport Beach, California dan aparat di Meksiko serta informasi dari pendengar podcast. Setelah 4 tahun buron, pada awal Agustus 2019, Peter berhasil diringkus aparat Meksiko di kediamannya di kota kecil Puebla, sekitar 2 jam berkendaraan dari Mexico City, ibu kota Meksiko. Peter Chadwick segera diekstradisi ke Los Angeles, Amerika Serikat. Meski sudah ditangkap, si Peter masih saja berulah. Dia mencoba lagi mengajukan bebas dengan uang jaminan selagi menunggu persidangan. Tapi kali ini polisi menolak mentah-mentah. Peter Chadwick tetap menyatakan diri tidak bersalah. Tapi jika terbukti bersalah di persidangan, dia bisa terkena hukuman 25 tahun penjara. Keluarga QC lega dan polisi pun tak kalah leganya. Mungkin dalam hati, polisi bilang, "You can run, but you can hide." Sekian dulu ceritaku. Have a nice weekend. Sampai jumpa di cerita lain.